segini ularnya ini, besar sekali. Kekuatan gaibnya memang ada di sini. Total. Tanggul, tepatnya di tanggul Sungai Brantes itu, seperti yang diceritakan oleh narasumber kita bahwa ada batu yang dipercaya namanya ada batu gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammadian di Jombang Bukan Misteri, kabar Jombang. Sesuai dengan episode pertama dan kedua, ini masih berada di episode ketiga Kebo Kicak. Saat ini kita sedang berada di Desa Keboan, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, yang dipercayai banyak cerita bahwa Kebo Kicak dan Surontanu mengakhiri pertarungannya di tempat ini, seperti itu. Kita sesuai dengan janji kita bahwa di episode pertama kita sudah berada di tempat lahirnya Kebo Kicak di Dapur Kejambon, dan kedua adalah di padepokannya Kebo Kicak dan Surontanu, dan tempat terakhir ini adalah disinyalir bahwa tempat berakhirnya Kebo Kicak dan Surontanu bertarung, seperti itu. Dan untuk cerita lengkapnya dan seperti apa, kita langsung saja kita lihat tempat ini dan kita eksplor dan uri-uri sejarah tentang Kebo Kicak pada malam hari ini. Dan untuk intermezzo yang sudah saya rasakan pada saat ini adalah ada yang mau ngikutin saya, ada yang mau nemani saya, ya sedikit-sedikit merinding lah, seperti itu. Dan nanti kita masuk ke petilasan yang memang diyakini dulu itu tempatnya Kebo Kicak ada di belakang saya. Oke, untuk cerita lengkapnya dan selanjutnya ikuti terus saya. Baik, pada Paidowers, kita kembali lagi bersama saya Muhammadian, dan saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Kepala Desa Keboan, Pak. Ampunten Pak, niki kami dari Jombang Bukan Misteri, kabar Jombang. Sengaja datang ke sini untuk uri-uri sejarah di sini tentang Kebo Kicak, nganten guys. Soalnya kita sudah berada di desa yang diyakini itu adalah tempat lahirnya Kebo Kicak. Terus habis itu ke perguruannya Kebo Kicak di Ndiwe. Dan saat ini berdasarkan sumber yang kita peroleh bahwa pertarungan antara Kebo Kicak dan Surontanu hilangnya ada di daerah sini, di Keboan ini. Pripun Pak? Niki kali Bapak sinten? Pak Kepala Desa. Nggih, Bapak Kepala Desa. Bapak Rudin. Bapak Fahrudin ya. Agak dikebawain enggak apa-apa Pak, biar kelihatan gantengnya. Nah, gitu enggak apa-apa. Ini yang di tengah kali Bapak sinten Pak? Nur Yatim. Pak Nur Yatim ya, warga mriki nggih, warga sekitar mriki kali Bapak sinten? Jazuli. Bapak Jazuli nggih. Oh, nggih, siap. Pak, ini kami kan kesini memang tujuannya untuk uri-uri sejarah Pak. Kan masih bertepatan dengan hari jadinya pemerintah Kabupaten Jombang.
Salah satunya mungkin ada ikon Kebo Kicak Pak yang kita ambil seperti itu. Nah mungkin bisa diceritakan Pak di sekitar sini cerita tentang Kebo Kicak dan Surontano itu pripun. Nah siapa ini yang bisa menjawab? Tidak apa-apa, silakan. Ya, mungkin dari Abah dulu nanti kita hanya. Saya sebagai kepala desa memang ada yang sesepuhnya di desa ini. Jadi lebih ceritanya biar lebih ini nggih. Lebih jelas kan gitu. Siap nggih. Monggo Pak. Oh ya, dari karena katanya dulu itu Kebo Kicak dan Surontano itu dari perguruan di mana saya juga kurang tahu. Jadi perguruan kedua belah pihak itu adalah boleh dikatakan sangat sakti lah. Dengan sangat saktinya itu dia itu ingin mengadu kesaktiannya. Nah, mengadu kesaktiannya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya Surontano itu berguru lagi gitu. Berguru lagi terus akhirnya mendapat seperti benda ya seperti pedang gitu atau tekan itu. Akhirnya dia itu perang lagi. Sampai berapa siang berapa hari saya juga nggak tahu. Mungkin bisa 1 minggu 2 minggu. Akhirnya ngelerek dari Jombang ke sini. Akhirnya Kebo Kicak bisa dikalahkan. Dikalahkan itu akhirnya kepalanya terpenggal. Mencetat, istilah mencetat apa ya? Mencolot. Nah itu ke kakak Garu itu katanya di situ. Garu. Nah, Podoroto. Ke Podoroto itu Sambil. katanya. Nah, Kebo Kicak meninggalnya katanya di sini, tapi jasanya saya juga kurang tahu. Oh, gitu tapi kepalanya ada cerita bahwa kepalanya itu sampai ke ya, tempat katanya Garu gitu. itu. Oh gitu. Jadi memang waktu itu ini cerita yang beredar Pak ya. Cerita yang beredar itu bahwa Surontano mengalahkan Kebo Kicak. Kebo Kicak. Oh seperti itu. Dan sedangkan untuk kelanjutan dari Surontano sendiri Nah itu terus belum ini ya. kelanjutannya saya nggak tahu ya. Iya. Dari situ sudah cukup katanya. Soalnya pada waktu itu ceritanya teman-teman ingin mau pulang jadi nggak langsung dijabarkan keseluruhannya. Iya. Berarti memang dipercaya memang di sini terakhirnya Kebo Kicak nggih Pak nggih. Gitu. Oh nggih. Mungkin ada petilasan atau tempat yang membuktikan bahwa ada cerita itu Pak. Mengenai petilasannya saya juga kurang tahu apakah dibilang itu juga dulu ada petilasannya Nggih. Kebo Kicak sama Surontano, karena ya sepengetahuan saya ya cuma di situ. Di yang Gilang. Ya di Gilang itu Pak nggih. Nah, itu berarti berbentuk batu atau seperti apa? Batunya itu kecil kok, batunya kecil. Oh. Jadi ada gundukan-gundukan, terus di persawahan itu ada seperti ya genangan lah istilah, ada genang sedikit. Itu dulu ya ceritanya yang tua-tua juga saya nggak juga kurang paham. Juga ada gunungan-gunungan berarti Pak ya. Ya ada yang persawahan itu. Jadi gitu Pak Dogors bahwa untuk cerita masyarakat yang beredar di sini itu bahwa memang Surontano dan Kebo Kicak ada pertarungan di sini dan mengakibatkan Kebo Kicak itu mengalami kekalahan. Dijelaskan bapaknya tadi bahwa kepalanya itu sampai kelempar ke suatu daerah yang namanya Garu Pak ya, di Podoroto itu. Dan untuk kelanjutannya bahwa Kebo Kicak itu makamnya di mana dan sebagainya itu sampai sekarang pun tidak ada yang tahu Pak nggih. Seperti itu nggih. Dan Surontano-nya juga untuk kelanjutannya juga tidak tahu juga Pak ya. Jadi memang beberapa versi, dan ini adalah versi yang dikebuan dengan beberapa tokoh masyarakat di sini. Kita mendapatkan cerita seperti itu Pak nggih. Dan untuk Watu Gilang itu Pak nggih, napa sebutannya Watu Gilang nggih? Watu Gilang. Watu Gilang niku dulunya niku ceritanya pripun? Ini Pak, soalnya di sini dulunya tahun 80 itu kan ada pembebasan tanah yang ada di Keboan Kidul. Oh. Dulunya di sini kan luas, berhubung Sungai Berantas itu dilebarkan tahun 80-an itu, akhirnya petilasan itu seakan-akan geser gitu. Kan ini Pak ya. Tahun 80 itu pembebasan tanah yang perluasan Sungai Berantas ini. Tanggul. Sungai Berantas dulu kan kecil. Dan di desa kami itu ada tahun 80-an ada landasan istilah dulu.
akhirnya petilasan itu seakan-akan hilang, kegeser kan. Iya kan ngeten. Gilang itu dulunya ya sangat tinggi, sangat besar karena ada gerusan-gerusan pembebasan tanah itu akhirnya hilang dengan sendiri. Oh, jadi itu tempatnya di sebelah utara Kali Brantas nggih? Iya. Soalnya kan ceritanya bahwa yang beredar itu bahwa pertarungan terakhirnya itu memang ada di utaranya Brantas. Berarti secara garis besar atau saya simpulkan bahwa memang ada petilasan di situ, namun tahun waktu ada 80 ada pembebasan itu Pak. Oh, iya. jadi perluasan kita juga tidak ada yang tahu tak kegeser atau iya. seperti apa gitu nggih petilasannya. Si jelas seperti itu. Nggih. Pak ngapunten kalau cerita-cerita mistisnya Pak, misterinya itu seperti apa di daerah situ? Nek cerita Nggih, mistis seperti dulunya penampakan ya ular itu kan. Iya. Ular. Selain ular kan enggak ono ya. Umumnya aku bukan gitu lah. Bener semek iki ya. Enggak umum kita bicara. Itu katanya dulu itu seperti ada LDI pernah itu pinjam ular di situ katanya dulu itu masih di Gaji Baida. Yakom itu ya. Yakom ini. Itu Pinjam ular gimana Pak ya maksudnya? dibilang itu pinjam Pinjam ular. segini ularnya ini besar sekali Tapi ular gaib Pak nggih. ya ular tapi dikembalikan setelah itu dikembalikan Kalau boleh tahu itu pinjamnya itu dalam rangka nopo Pak niku? dalam rangka Pencak silat itu. Oh. sunatan apa ya guys Sanggapan apa itu? Pengajian umum sama pencak silat gitu Dulunya kan Pak Haji Baida itu. Nggih. Iya. Pak Haji Baida dulu kan orang LDI. Nggih. Itu kan kanuragannya kan pakai silat. Oh. Iya. Nggih. Itu seperti itu. Kalau sama ada penampakan di sana atau yang sama orang lewat terus diganggu gitu ada ndak? saya kira itu juga nggak ada Ya ada. kadang-kadang orang-orang tertentu aja kok nggak mungkin semuanya itu enggak ya tertentu aja Pak ini muncul pertanyaan dari saya Pak. Iya. Kebukica ini kan satu sejarah gitu Pak nggih. Sedangkan yang saya tangkap sekarang hari ini bahwa yang untuk dibuat cerita itu pun juga harus nyari orang Iya, dulu. Dan tadi Bapak Lurah tadi bilang bahwa di sini tempatnya kiai gitu nggih. Iya. Nah itu pripun Pak? Maksudnya kan sejarah itu bagus kalau sama ada yang diabadikan atau seperti apa kan bagus Nah. kalau sejarah. Nah itu pripun? Orang dulu itu kan di sini kan agamanya Islam kan kuat. Oh nggih. Jadi seakan-akan musyrik itu di bawah gitu. Kemusyrik tadi tidak mengenal sejarah seperti itu. Oh. Kan ini ya sering terjadi sih. Makanya kegeser jadi tidak ada akhirnya hilang dengan sendirinya kan. Mungkin Jadi pada ketokohannya sejarah nggak ada. mungkin pada waktu itu mungkin belum masuk Islam mungkin Pak nggih. Atau Iya, zamannya belum masuk Islam. Nggih. Makanya di sini ada LDI, ada Muhammadiyah, ada NU. Terus yang jenengan lengkap wae. Nah, lengkap niku. Oh, Jadi nggih. keyakinan di situ ndak sampai. Oh, nggih. Soalnya kita mengajarkan seperti itu. Nggih. Permasalahannya nggih. kan itu. Balik kembali ke tempat yang diduga tadi ada petilasan niku Pak nggih. Nah, iku aura mistisnya seperti apa? Angker napa pripun, Pak? dikatakan angker ya juga angker dikatakan tidak juga tidak karena orang itu Tergantung kan orangnya, lain-lain ya lain-lain ya maaf seperti saya itu kan nggak pernah gitu-gitu nggak pernah Nggih. Atau mungkin kalau seumpama di desa ini ada sedekah desa, biasanya kan ada di tempat Balai khusus desa. dayangnya atau Iya. membabat alasnya, Pak. Kalau di sini di mana? Dari di sini ya hanya doa bersama di balai desa kan Oh, itu. tak bisa. Memang kalau menurut saya di sini memang Iya, lebih seperti itu. kental agamisnya Iya. ya, Pak ya. Banyak langgarnya, jadi seakan-akan itu lebih baik dibawa ke langgar musola kan gitu. Musola itu loh. Pak. Nggih. Sering terjadi Iya, seperti tapi itu. cerita beredar bahwa kebunnya. Nah, kebunnya ini Pak, nama Iya, kebunnya. nama kebunnya sejarah itu Nah, kan, nah gitu. pripun itu kan Nah. ada hubungan dengan kebu kicau. Makanya kita kebu. kadang-kadang ingin menggali sejarah kita sendiri kesulitan, Pak. Oh, nggih. Yang mau saya tanya di mana seperti ini zaman ke sini aja kita kan bingung lah ya. Nggih. Untuk pertarungan Kebu Kicak dan Surantanu itu jenengan semerapnya itu memperebutkan nopo masalah ini pun nopo. kan apa ya jajal itu loh apa jadi lo Ilmu ya kesaksian. kesaksian itu cuma itu katanya oke. di situ Soalnya kan ada beredar ini Pak. Ini pertama ada Pak Gebluk waktu itu menimpa Kebu Kicak dan
jelmaannya yang harus ditebus itu Surontanu. Itu pertama. Terus kedua, Surontanu dan Kebo Kicak itu dari padepokannya itu mereka itu memperebutkan ilmu Kijang Kencono namanya. Kalau dari jenengan niku wae nggih. Ya itu. Sakti-saktian niku nggih. Surotanunya itu berguru mendapat ya seperti senjata lah gitu. Senjata niku wae nggih. Ya setelah akhirnya terus Kebo Kicak terkalahkan itu tadi. Oh nggih. Ya cuma di situ sudah ada tidak ada terusnya. Nggih. Berarti nggih enten mungkin ada iri-irinya atau gimana Pak waktu itu? Ya langsung pamit pulang ya. Jadi saya juga. Iya, soalnya kan biasanya kalau di perguruan gitu Pak, kalau ada 1 2 yang menonjol biasanya itu saingan. Tuh, makanya Gitu ya? kedua belah pihaknya itu sama-sama saktinya gitu. Nggih. Jadi nggak ada kan orang berkelahi itu satu hari langsung ada yang kalah, itu sampai berminggu-minggu ada yang kalah, ada yang menang gitu. Jenengan semerap no pembuatan bahwa tempat-tempat pertarungannya Kebo Kicak dan Surontanu itu cikal bakal beberapa daerah di Jombang, Pak. Mulai itu loh, Kali Gunting dari Kali Gunting. mana Tembelang. itu Tembelang, nah, itu ngelerek sampai ke sini, katanya begitu. Oh, nggih. Kalau dari Tembelang itu ke selatan? Kali Jaring, baru itu loh, pokoknya Kali Jaring itu terus akhirnya itu terakhir katanya di sini. Di sini. Oh, nggih. Berarti cocok Pak kali informasi yang saya dapat bahwa memang terakhirnya di sini. Tapi memang makamnya ndak ada, Pak ya. Itu ya yang iya. Yang pada waktu itu agak lama ya, mungkin agak tuntas sedikit. Kita kan silaturahmi ke situ. Terus akhirnya mana kebun, terus diceritain itu. Nggih. Pak Kapunten, saya nanti izin untuk ke tempatnya. Nggih, monggo nanti sambil ditemani lah Pak. Iya. Nanti biar temani Mas Sidik yang membawa Pak Juli ya. Siap, nggih. Menisan ini. Nggih. Nggih kan? Nggih. Terima kasih Pak Nggih. atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Kami dari Kabar Jombang hanya untuk silaturahmi dan uri-uri sejarah Kebo Kicak seperti itu. Makasih. Matur Saya suwun. Monggo-monggo. tak maaf karena ya seperti ini karena waktunya mendadak. Nggih, Pak. Nggih. Mboten napa-napa, nggih. Matur suwun. Nggih, monggo. Sekedar informasi, kita berada di utara Kali Brantas. Ini adalah di Desa Keboan. Dan kita sedang menuju pada petilasan yang disebut sebagai petilasannya Kebo Kicak. Dan kalau Paidowers tahu, utaranya Sungai Brantas ini juga masih masuk di daerah Jombang seperti itu. Wow, kita harus loncat Lur. Bisa apa tidak ini? Sana ada kayak Ada jembatan. Nah, jalan sini aja Pak. Oh ya wes, iki gak ceklok kok. Nyuwun sewu. Ayo. Ah. Ayo Mas. Mas. Kita seperti ini bukan sok-sokan ya Lur. Kita hanya silaturahmi dan uri-uri sejarah. Uri-uri sejarahnya Kebo Kicak dan masih berbau-bau hari jadi pemerintah kabupaten. Kita menggali sejarah-sejarah yang bertepatan dengan asal-usul Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah Kebo Kicak. Ya. Oke. Nah, kita akan kita peluk salam dulu, kita permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi kita harus menerapkan etika kita dimanapun, terlebih
di tempat-tempat yang beda alam dengan kita. Usahakan kita juga harus sopan, kembali lagi ke etika kita. Niat kita bahwa kita hanya ingin bersilaturahmi dan uri-uri sejarah di tempat ini. Assalamualaikum. Jangan lupa. Bisa diceritakan Cak Ahmad apa yang dirasakan? Tiba-tiba pusing kepala. Oh. Ini panas dingin, nggak tahu tapi dari situ tadi Oh. Intermezzo guys. Intermezzo. panas. Ya, bisa saya ceritakan bahwa di sini itu kekuatannya memang ada di sini. Kok nyentrom? Kekuatan gaibnya memang ada di sini. Total. Mulai panas, saya aja keringetan. Ini Cak Met barusan mau dapat keris tapi nggak jadi. Tapi keduluan linglung, terus akhirnya kita netralisir gitu ya. Jadi di sini tempat yang diduga adalah petilasan dari Kebo Kicak dan Sorontano untuk bertarung. Saat ini saya merasakan merinding, Ya, tak anu. merinding dan di sini sikilku gemeteran rek. Di sini memang seperti gundukan. Gundukan di sini di sekelilingnya adalah sawah dan gundukan. Aduh. Intermezzo. Pedowers. Mencekam sekali di sini. Mencekam dan saya ketakutan. Dan ya pokoknya ini adalah tempat petilasan Kebo Kicak dan Sorontano. Oke. Kembali lagi bersama saya Pedowers. Intermezzo bahwa memang saya tadi tidak terlalu lama di areal yang dipercaya sebagai petilasannya Kebo Kicak dan Sorontano bertarung di sana tadi. Jadi di areal sawah dan ada beberapa terlihat seperti gundukan. Dan memang secara mistos dan misterinya memang di situ berkumpulnya beberapa yang tidak kasat mata, yang dunianya di luar kita dan auranya cukup kuat. Dan saya juga tidak akan berlama-lama di sana karena saya juga sedang berhalangan pada malam hari ini, sehingga saya juga tidak berlama-lama di sana karena memang yang saya rasakan di saat saya berada di tepat di tengah gundukan itu, saya merasakan beberapa aura-aura itu langsung gerumbul, langsung berada di sekitar saya. Jadi saya tidak akan berlama-lama di sana. Setelah itu, setelah kita beralih dari satu tempat itu, kita langsung ada sinyal-sinyal di atas tanggul, tepatnya di tanggul Sungai Brantes itu, seperti yang diceritakan oleh narasumber kita bahwa ada batu yang dipercaya namanya ada batu gilang, dan memang itu bentuknya hanya separuh, dan itu cocok dengan yang diceritakan narasumber kita tadi. Dan dari tempat ini kita mengambil kesimpulan bahwa memang Kebo Kicak dan Sorontano
melakukan pertarungannya di sini, dan itu dipercaya itu adalah yang terakhir di sini. Dan ini bahwa fakta atau cerita yang baru kita dengar bahwa di sini Kebo Kicak mengalami kekalahan dari Sorontanu dan kepalanya sampai terlempar ke daerah Nggaru, di sekitar sini daerah Nggaru. Dan sampai sekarang untuk makamnya pun belum ditemukan. Maksudnya kita juga belum mendapatkan informasi di mana tempat makamnya berada. Namun dipercayai bahwa di daerah Keboan ini memang terakhirnya Kebo Kicak, dan Kebo Kicak mengalami kekalahan di daerah sini, seperti itu. Dan kembali lagi, kita di sini tidak akan pernah bilang untuk sok-sokan atau apa kata, karena memang kita pertamanya uri-uri sejarah, silaturahmi, dan mungkin menambah wawasan pengalaman kita terkait dengan cerita Kebo Kicak dari episode pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah versi dari Jombang Bukan Misteri Kabar Jombang yang kita gali sesuai dengan informasi yang kita dapat, dan kita temui beberapa tempat-tempat yang mempunyai cerita-cerita dari Kebo Kicak. Silakan untuk kalian-kalian mempunyai versi Kebo Kicak seperti apa, monggo, enggak apa-apa. Yang penting kita harus ambil sisi positifnya, sejarahnya, bahwa salah satu keberadaan dari Kabupaten Jombang itu ditandai dengan adanya Kebo Kicak juga, seperti itu. Dan episode-episode yang kemarin kan sudah kita jelaskan, sampai Keringin Contong juga itu salah satu adanya Kebo Kicak yang menandai adanya Kabupaten Jombang, seperti itu. Oke, baik, Padowers, barangkali mau merekomendasikan tempat-tempat yang ingin kita datangi, silakan komen aja, kasih masukan ke kita di mana tempat-tempat yang mau kita datangi, kita Muhammadiyah datangi, dan Jombang Bukan Misteri, dan tentunya tim dari kita, seperti itu. Untuk episode ini sampai di sini, semoga banyak manfaat dan pelajaran yang kita ambil di episode Kebo Kicak ini. Masih bersama saya Muhammadiyah di Jombang Bukan Misteri, kabarjombang.com.